Lamalera adalah desa kecil yang terletak di Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur yang dikenal dengan tradisi menangkap paus yang sangat khas. Tradisi ini menjadi bagian dari identitas masyarakat Lamalera yang hidup di daerah dengan sumber daya alam yang terbatas. Dalam tradisi ini, perburuan paus bukan hanya dianggap sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual, budaya, dan sosial yang mendalam. Biasanya, masyarakat Lamalera berburu paus sperma yang dalam bahasa lokal disebut sebagai kotek lama. Sedangkan jenis paus biru tidak pernah mereka buru, karena selain untuk menjaga kelestarian paus, mereka berpandangan bahwa nenek moyang mereka memiliki hutang budi kepada paus biru. Sebab konon masyarakat Lamalera pernah diselamatkan paus biru. Metode penangkapan paus di Lamalera dilakukan secara tradisional dan sangat menghormati alam. Masyarakat menggunakan perahu kayu tradisional bernama peledang yang dibuat tanpa menggunakan paku logam. Perahu ini dioperasikan tanpa mesin dan hanya mengandalkan dayung serta layar. Sementara nelayan, yang dalam bahasa lokal disebut sebagai lamafa, menggunakan tombak kayu yang disebut tempuling untuk menangkap paus. Tombak ini memiliki mata besi tajam yang dirancang untuk menembus kulit paus. Selama proses pencarian paus, lamafa akan berdiri di ujung perahu atau buritan sambil bersiap dengan tempuling. Kemudian, saat paus telah terlihat, lamafa akan melompat dari perahu, membidik dan menusukkan tempuling ke arah paus. Proses ini sangatlah mendebarkan karena paus dapat melawan atau menyeret perahu hingga ke tengah laut. Setelah paus berhasil ditangkap, masyarakat Lamalera bekerja sama untuk membawanya ke pantai. Kemudian mereka membagikan daging paus secara merata kepada seluruh komunitas sesuai tradisi Tobo, sebuah sistem pembagian hasil yang adil. Masyarakat Lamalera menggunakan seluruh bagian tubuh paus, mulai dari daging untuk konsumsi, minyak sebagai minyak urut atau bahan bakar lampu tradisional, hingga menjadikan tulang sebagai peralatan atau dijual. Masyarakat Lamalera adalah keturunan para pelaut tangguh yang tiba di Sulawesi Selatan pada sekitar 500 tahun yang lalu. Kepindahan mereka dari Sulawesi Selatan dilatar belakangi oleh penaklukan kerajaan Sulawesi yang dilakukan oleh Majapahit selama kekuasaan Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Dan kelak, kelompok inilah yang menjadi cikal bakal beberapa suku atau marga Lamalera. Sebagai pelaut, mereka terikat dengan tradisi berburu dan penjelajahan laut yang sangat kental. Mereka menangkap beragam jenis ikan, baik untuk dikonsumsi secara pribadi atau sebagai alat tukar. Saat datang ke Lamalera, mereka membangun sistem kekerabatan dan desa nelayan yang terus bertahan hingga kini. Mereka membawa tradisi nenek moyang, yang kemudian diubah menjadi tradisi penangkapan paus yang memang sering ditemukan di perairan selatan Pulau Lembata. Dan kebiasaan berburu paus ini telah dimulai pada sekitar abad ke-17 atau mungkin sejak abad ke-16. Tradisi menangkap paus suku Lamalera tidak terjadi setiap saat, melainkan sebuah tradisi tahunan yang dinantikan. Di Lamalera terdapat sekitar 15 klan keluarga yang memiliki tradisi ini, lengkap dengan rumah adat, rumah perahu, serta tali penangkap paus yang mereka sebut sebagai taleleo.
Waktu perayaan tradisi ini berlangsung cukup lama, sehingga masyarakat Lamalera menyebutnya sebagai musim berburu paus atau leva. Tradisi berburu paus diawali dan diakhiri dengan beragam upacara adat yang memperkuat dimensi spiritualnya. Sebelum berburu paus, mereka melakukan ritual leva yang biasanya dilakukan pada bulan Mei. Dalam ritual ini, tetua adat Lamalera mengundang seluruh masyarakat untuk berkumpul dan berdoa kepada leluhur dan dewa laut. Ritual ini bertujuan meminta restu agar diberikan hasil tangkapan yang melimpah serta dijauhkan dari bahaya. Selama ritual, terdapat pantangan tertentu yang harus dihindari, seperti berbicara kasar, berbohong, atau mengucapkan kata-kata yang negatif. Pelanggaran terhadap pantangan ini diyakini dapat membawa kesialan atau bahaya saat berburu. Kemudian, setelah paus berhasil ditangkap, masyarakat mengadakan upacara syukur dengan membagikan hasil tangkapan mereka kepada seluruh komunitas. Daging paus tidak dijual secara komersial, melainkan dibagikan sesuai dengan sistem pembagian adat yang disebut dengan tobo. Berburu paus sperma adalah tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kendati demikian, tradisi berburu ini mendapat banyak kecaman dari berbagai pihak, terutama oleh para pecinta hewan. Demikian ini karena paus merupakan jenis hewan langka. Menurut Badan Konservasi Alam Internasional tahun 2018, paus sperma termasuk dalam daftar satwa berstatus rentan, yang berarti bahwa populasinya kian menurun. Kecaman lain juga diterima suku Lamalera lantaran mereka tidak hanya menangkap paus sperma, tetapi juga menangkap lumba-lumba spinner, lumba-lumba hidung botol, paus pembunuh, hingga beberapa jenis blackfish. Padahal Indonesia telah memasukkan ikan paus dan lumba-lumba sebagai satwa yang dilindungi dan dilarang untuk ditangkap. Meski terdapat banyak kecaman dan larangan, masyarakat Lamalera tetap saja memburu paus. Karena bagi mereka, memburu paus adalah bagian dari budaya dan tradisi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka. Masyarakat Lamalera berpandangan bahwa mereka tidak pernah sembarangan dalam menangkap paus. Mereka hanya menangkap paus sperma, bukan semua jenis paus. Bahkan, adalah pantangan besar bagi mereka untuk menangkap paus biru. Selain itu, termasuk pantangan bagi mereka adalah membunuh paus sperma betina yang sedang hamil, anak paus, atau paus yang sedang dalam suasana kawin. Di sisi lain, Komisi Perburuan Paus Internasional mendefinisikan perburuan paus di Lamalera sebagai perburuan tradisional, di mana hal tersebut masih diperbolehkan untuk dilakukan. Hanya saja, tidak seperti negara-negara yang masyarakatnya juga berburu paus, Indonesia tidak memiliki regulasi yang mengatur tentang perburuan secara tradisional. Sebagai perbandingan, masyarakat Greenland, Siberia, Alaska, Kanada, serta Kepulauan Faroe memiliki tradisi berburu paus secara tradisional yang bertujuan untuk dikonsumsi sendiri. Dan pemerintah di kawasan-kawasan tersebut mengizinkan warganya untuk meneruskan tradisi itu. Adapun masyarakat Lamalera, mereka melakukan perburuan dengan cara yang tidak jauh berbeda dari beberapa negara tersebut. Selama musim berburu paus, masyarakat Lamalera tidak melakukan penangkapan dalam skala besar, karena nantinya hasil tangkapan ikan paus hanya untuk dikonsumsi atau ditukar dengan bahan pangan. Aktivitas ini bermula dari kebutuhan untuk bertahan hidup di wilayah dengan tanah yang tandus serta tidak cocok untuk bercocok tanam. Karena itu, laut menjadi sumber daya utama bagi masyarakat Lamalera yang menyediakan paus, hiu, pari, dan spesies laut lainnya sebagai sumber protein bagi penduduk. Kondisi ini jelas sangat berbeda dengan Jepang,
di mana mereka mencabut larangan perburuan paus yang sudah berjalan selama 30 tahun. Mereka mencabut larangan itu dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Padahal alasan itu tentu saja sangat tidak relevan, mengingat Jepang merupakan salah satu negara paling maju di dunia yang mampu mencukupi kebutuhan protein serta beragam kebutuhan lainnya. Arktik adalah bentangan luas di bagian utara bumi, sebuah wilayah yang didefinisikan dengan kerasnya suhu dingin, hamparan putih yang membeku, serta kegelapan panjang di musim dingin. Sunyi, beku, dan hampa menjadi gambaran utama dari Arktik, seolah Tuhan memang meninggalkan kehampaan sebagai satu-satunya pemilik sejati kawasan ini. Arktik mencakup wilayah yang sangat luas, meliputi sebagian besar Kanada bagian utara, Alaska, Greenland, dan Rusia. Dengan luas mencapai sekitar 14 juta kilometer persegi, Arktik menjadi salah satu wilayah terluas dan paling tidak ramah bagi kehidupan. Di Arktik, suhu mencengkeram setiap inci tanah dengan genggaman yang begitu kuat, sehingga menciptakan suatu kondisi yang hampir tidak tersentuh oleh kehidupan. Wilayah Arktik tidak mengenal musim semi yang lembut dan hampir sepanjang tahun diselimuti oleh es dengan suhu yang bisa mencapai minus 50 derajat Celcius di musim dingin. Ini ditambah dengan angin yang bertiup kencang seperti cambuk dan hampir menyapu apa saja yang berdiri di hadapannya. Angin dingin atau biasa disebut dengan wind chill adalah fenomena di mana suhu yang dirasakan bisa jauh lebih rendah dari suhu yang sebenarnya. Di Arktik, angin dingin bisa membuat suhu terasa seperti minus 70 derajat Celcius atau bahkan lebih rendah. Angin ini menambah intensitas dingin yang begitu ekstrim, menciptakan kondisi yang sangat mematikan bagi siapa saja yang terpapar tanpa adanya perlindungan. Pada musim dingin, wilayah kutub mengalami malam polar, sebuah fenomena di mana matahari yang tenggelam tidak muncul kembali ke cakrawala selama berbulan-bulan. Kondisi ini menciptakan kegelapan dan keheningan, dan seolah membuang jauh tanda-tanda kehidupan. Kendati demikian, Arktik adalah panggung kehidupan yang menarik. Wilayah ini adalah rumah bagi kelompok masyarakat yang selama ribuan tahun telah berhasil menaklukkan kerasnya wilayah Arktik, sebuah wilayah yang bahkan nyaris mustahil untuk dijinakan. Mereka adalah suku Inuit, kelompok masyarakat yang dikenal memiliki ketahanan fisik yang sangat tangguh serta kemampuan berburu dan membuat tempat tinggal di lingkungan es. Di tempat ini, mereka bukan sekedar bertahan hidup, namun telah beradaptasi dengan baik dan seolah menjadi satu dengan alam di sekitarnya. Inuit adalah bagian dari masyarakat Eskimo, akan tetapi mereka berbeda dengan suku Yupik di Alaska. Mereka lebih suka untuk disebut sebagai Inuit daripada Eskimo, sebab sebutan Eskimo dianggap tidak menghormati atau bahkan merendahkan. Suku Inuit dipercaya berasal dari Siberia yang bermigrasi melalui daratan beku yang kini dikenal sebagai Selat Bering. Sekitar 4.000 tahun yang lalu, mereka pindah ke kawasan yang kini disebut sebagai Kanada, Greenland, dan Alaska. Inuit dikenal sebagai pemburu yang sangat tangguh.
Kehidupan mereka sangat bergantung pada perburuan paus, anjing laut, serta beruang kutub. Selain itu, mereka juga memancing di perairan beku, mencari ikan seperti ikan halibut atau salmon. Hewan-hewan ini menjadi santapan utama bagi mereka. Makanan ini mengandung banyak kalori, protein, dan vitamin C, di mana kandungan tersebut menjadikan mereka mampu bertahan di suhu ekstrim serta terhindar dari penyakit kudis, suatu penyakit yang cukup mematikan bagi siapapun yang tinggal lama di tempat tanpa buah dan sayuran. Bagi suku Inuit, berburu adalah tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana anak-anak Inuit telah diajarkan keterampilan berburu sejak dini. Mereka belajar mengamati tanda-tanda alam, mengenali jejak hewan, serta mengasah kepekaan dalam membaca arah angin serta pergerakan es. Anak laki-laki memulai latihan berburu dengan anjing laut dan ikan, lalu bertahap menangkap buruan yang lebih besar. Pengajaran ini tidak hanya mengenai keterampilan fisik, tetapi juga tentang etika berburu, termasuk rasa hormat terhadap hewan. Dengan keterampilan yang ditanamkan sejak dini, suku Inuit memiliki kemampuan luar biasa dalam bernavigasi di daratan es yang tampak seragam. Mereka memiliki mata yang tajam sehingga mampu untuk membaca jejak-jejak samar di permukaan es. Mereka memahami pergerakan angin, arah matahari, serta tanda kecil pada salju untuk menemukan jalan di lautan putih yang tanpa batas itu. Suku Inuit tidak membutuhkan bantuan kompas, sebab mereka memiliki kekuatan intuisi yang terlatih oleh kerasnya alam. Bagi suku Inuit, berburu bukan hanya soal mempertahankan hidup, tetapi juga tentang memberikan rasa hormat kepada alam. Mereka percaya bahwa dirinya adalah bagian dari alam, dan karenanya mereka menghormati hewan-hewan yang telah mereka buru. Dalam kepercayaan mereka, setiap makhluk memiliki roh, dan dengan demikian harus diperlakukan dengan hormat. Sebagai bentuk penghormatan terhadap hewan, Inuit melakukan beberapa upacara dan ritual, seperti mengembalikan kandung kemih anjing laut ke laut saat usai perburuan. Ini dianggap sebagai tanda hormat terhadap anjing laut, di mana secara spiritual diyakini bahwa anjing laut tersebut akan kembali pada perburuan berikutnya. Bentuk penghormatan kepada alam juga ditunjukkan suku Inuit melalui beragam karya seni. Biasanya, mereka mengukir tulang atau batu menjadi wujud yang mengabadikan arwah leluhur mereka. Ukiran ini bukan hanya sebuah karya seni, tetapi juga cermin kehidupan untuk menghormati makhluk-makhluk yang berkorban demi kelangsungan hidup mereka. Dengan sabar, suku Inuit membentuk tanduk rusa atau tulang ikan paus, menghasilkan ukiran yang penuh dengan misteri serta penuh makna. Inuit dikenal dengan kemampuan mereka dalam membuat rumah kulit serta salju atau biasa disebut dengan iglu. Dua jenis rumah ini adalah bentuk inovasi luar biasa serta adaptasi suku Inuit terhadap salah satu lingkungan paling ganas di muka bumi. Rumah salju merupakan rumah musim dingin sementara yang dibangun dari balok-balok salju yang dipotong dan disusun melingkar hingga membentuk kubah. Bentuk kubah ini dirancang dengan cermat untuk memerangkap panas, sehingga dapat melindungi penghuninya dari suhu kutub yang bisa mencapai minus 50 derajat Celcius atau lebih rendah. Meskipun terbuat dari es, udara yang terperangkap dalam salju memberikan efek insulasi yang mampu menahan panas dari tubuh manusia serta api. Saat suhu di luar iglu mencapai minus 50 derajat Celcius, tetapi di dalam iglu, suhunya bisa jauh lebih hangat, berkisar antara minus 7 hingga 16 derajat Celcius, tergantung dari panas yang dihasilkan oleh tubuh
serta lampu minyak yang digunakan untuk penerangan dan memasak. Ukuran iglu dapat bervariasi, tergantung pada kebutuhan serta jumlah penghuninya. Iglu kecil biasanya dibuat untuk 1 hingga 2 orang pemburu sebagai tempat perlindungan sementara. Sedangkan iglu yang lebih besar bisa menampung 1 keluarga atau lebih. Iglu besar biasanya memiliki tinggi sekitar 2,5 hingga 3 meter dan diameter sekitar 3 hingga 4 meter. Saat tiba musim panas, di mana suhu berubah menjadi lebih hangat, iglu tidak lagi diperlukan. Di musim ini, suku Inuit membuat tenda dari kulit hewan seperti anjing laut atau rusa, sehingga lebih praktis dan memungkinkan mereka berpindah-pindah sesuai kebutuhan. Kulit ini dijahit dengan sangat hati-hati untuk memastikan tahan air serta angin. Terkadang, suku Inuit juga menambahkan lapisan bulu di bagian dalam tenda untuk memberikan kenyamanan tambahan pada malam yang masih dingin. Struktur tenda dibuat menggunakan tulang paus atau kayu yang diperoleh melalui perdagangan dengan suku-suku lain. Kerangka ini kemudian ditutup dengan kulit yang direnggangkan dan diikat kuat untuk memastikan ketahanannya. Dan dengan sifatnya yang ringan dan portable, tenda ini bisa dengan mudah dibawa saat mereka berpindah tempat untuk berburu atau mencari tempat yang lebih aman dari badai musim panas. Mereka dapat mendirikan rumah kulit dalam waktu singkat untuk memastikan bahwa tempat tinggal selalu tersedia dimanapun mereka berada. Inuit juga dikenal memiliki alat transportasi yang sangat khas. Kereta salju atau yang biasa disebut dengan kamutik adalah alat transportasi tradisional yang sangat penting bagi suku Inuit, terutama dalam kondisi ekstrim di wilayah Arktik. Alat ini memungkinkan mereka untuk bergerak cepat melintasi hamparan salju, baik untuk berburu, berpindah tempat, atau mengangkut barang-barang. Kereta salju telah menjadi bagian integral dari budaya suku Inuit, dan ini menunjukkan adaptasi luar biasa mereka terhadap lingkungan yang sangat keras. Kamutik tradisional biasanya dibuat dari kayu ringan namun kuat. Akan tetapi, karena kayu yang sangat langka di sebagian besar wilayah Arktik, terkadang suku Inuit mendapatkan bahan ini melalui perdagangan dengan suku-suku lain atau para pendatang. Di beberapa wilayah, kerangka kamutik juga menggunakan tulang paus atau walrus sebagai pengganti kayu. Dan seiring dengan perkembangan zaman, beberapa suku Inuit kini menggunakan kamutik yang terbuat dari bahan modern seperti baja ringan atau fiberglass yang lebih tahan lama serta lebih ringan. Material ini juga membuat kamutik lebih tahan terhadap tekanan dan memungkinkan perjalanan yang lebih lancar di medan yang berbatu. Untuk melengkapi kamutik, suku Inuit sering menggunakan tali yang terbuat dari kulit anjing laut atau kulit rusa kutub. Tali ini tidak hanya kuat, tetapi juga tahan terhadap suhu beku yang sangat ekstrim. Ikatan tali berfungsi untuk menyatukan bagian-bagian kereta tanpa menggunakan paku atau besi, sehingga tidak mudah dipatahkan di lingkungan Arktik. Kamutik tradisional biasanya mampu menampung beban hingga beberapa ratus kilogram, tergantung pada ukuran serta kekuatan material yang digunakan. Kamutik biasanya ditarik oleh beberapa ekor anjing. Anjing Inuit seperti anjing Greenland atau anjing Kanada memiliki tubuh yang kuat, kaki yang kokoh, serta lapisan bulu tebal yang melindungi mereka dari suhu dingin. Anjing-anjing penarik ini diikat dengan sistem tali yang memungkinkan mereka bergerak secara sinkron tanpa saling mengganggu. Sistem tali ini dibuat sedemikian rupa agar setiap anjing memiliki ruang yang cukup dan bisa menarik dengan kekuatan yang seimbang. Pengendara kamutik biasanya memegang tali kendali panjang yang terhubung ke anjing utama.
Tali ini memungkinkan mereka mengarahkan anjing-anjing dengan memberikan komando suara. Anjing-anjing ini dilatih untuk mengenali perintah dasar seperti berhenti, kanan, kiri, dan maju. Selain itu, mereka juga dilatih untuk bertahan dalam kondisi yang sangat ekstrim, bahkan pada suhu di bawah -30 derajat Celcius. Sebuah tim yang terdiri dari 8 hingga 12 anjing dapat menarik kamutik dengan beban antara 300 hingga 400 kg, tergantung pada kondisi medan. Dan dalam kondisi yang ideal, tim anjing penarik bisa mencapai kecepatan sekitar 20 hingga 30 km per jam, sehingga membuat perjalanan lebih cepat di medan yang sangat sulit. Di wilayah yang tertutup oleh salju tanpa jalur yang jelas, pengendara kamutik menggunakan orientasi alam seperti arah angin, posisi matahari, dan bintang untuk bernavigasi. Pada malam hari atau saat kondisi cuaca sedang buruk, mereka mengandalkan pengetahuan lokal serta keterampilan membaca medan untuk memastikan perjalanan mereka berlangsung dengan aman. Saat ini, terdapat sekitar 180.000 orang Inuit yang tersebar di seluruh dunia, di mana sebagian besar dari mereka berada di Kanada, Greenland, dan Alaska. Saat dunia terus berkembang, Inuit menghadapi tekanan modernisasi yang menguras budayanya. Banyak dari mereka yang mulai meninggalkan perburuan tradisional, pindah ke kota besar, dan kehilangan identitas dalam kesibukan dunia modern. Kendati demikian, mereka tetap berusaha mempertahankan bahasa, adat, dan warisannya dalam menghadapi globalisasi yang menghantam. Mohana adalah suku purba yang menjadikan perairan tenang Sungai Indus sebagai rumah abadinya. Seperti halnya suku Bajo, mereka dikenal luas karena menjadikan perahu sebagai kendaraan, alat mencari nafkah, sekaligus tempat tinggal. Bersama dengan keluarga dan komunitasnya, Mohana hidup di atas perahu yang memuat berbagai alat yang diperlukan, seperti batang bambu, tikar, peralatan masak, serta beberapa helai pakaian, yang semua itu menjadi aset penting bagi mereka dalam menjalani kehidupan di atas air. Mereka tinggal di perahu-perahu besar yang terbuat dari kayu yang disebut Mohana Boat. Dengan rumah perahunya ini, mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain mengikuti musim serta perubahan aliran air. Perahu ini dirancang sedemikian rupa agar mampu bertahan menghadapi arus yang kuat dan badai yang kerap datang tiba-tiba. Di dalam perahu, mereka memasang dapur kecil, ruang tidur, dan ruang penyimpanan hasil tangkapannya, menciptakan tempat tinggal yang lengkap di atas air. Dengan gaya hidup semacam ini, Mohana menyebut diri mereka sebagai Mallah, sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti penjelajah laut, atau Mirbahar yang berarti penguasa laut. Sebagai suku yang hidup dan bergantung pada perairan, Mohana sangat erat dengan budaya penangkapan ikan. Mereka secara tradisional menjalankan aktivitas memancing, menangkap ikan, dan berdagang hasil tangkapannya. Mereka sangat bergantung kepada Sungai Indus, salah satu sungai terbesar dan terpanjang di Asia. Dengan panjang sekitar 3.180 km, Sungai Indus menjadi rumah bagi beragam spesies langka, termasuk lumba-lumba Sungai Indus yang menjadi simbol dari kekayaan kawasan ini. Selain itu, Sungai Indus juga menjadi rumah bagi ratusan spesies burung, ikan, serta tanaman bakau,
yang menjaga keseimbangan ekologis dan menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat lokal, terutama suku Mohana. Mohana adalah suku yang terampil dalam membuat jaring, alat utama yang mereka butuhkan untuk menangkap ikan. Orang-orang Mohana dikenal sebagai pekerja yang jujur dan rajin, serta sangat bangga terhadap pekerjaannya. Uniknya, Mohana mendapatkan ikan bukan saja dengan metode tradisional seperti menggunakan jaring atau pancing. Akan tetapi, mereka juga menggunakan burung yang sangat terlatih. Suku Mohana memanfaatkan burung kormoran atau burung bangau untuk menangkap ikan. Burung-burung ini dipelihara dengan sangat baik dan seolah menjadi bagian dari keluarga Mohana. Burung-burung ini biasanya diupah dengan kelebihan ikan yang berhasil mereka tangkap. Suku Mohana tidak hanya menggunakan beragam jenis burung air sebagai hewan peliharaan serta alat penangkap ikan. Lebih dari itu, mereka juga menjadikan burung tersebut sebagai umpan untuk menarik serta memburu burung lain. Artinya, untuk mendapatkan burung-burung yang kemudian digunakan sebagai pemburu ikan, orang-orang Mohana menutupi kepala mereka dengan boneka burung dan menyelam ke perairan. Kemudian dengan hati-hati, mereka mendekati burung yang sedang berenang di dekat sungai dan menangkap mereka. Teknik berburu ini dilakukan dengan cara menyelam dan menyisakan kepala dengan burung yang telah dibelah dan dikeringkan. Saat burung migrasi melihat burung perangkap ini bergerak dengan tenang dan mendekat ke arahnya, mereka akan berpikir bahwa perairan tempat mereka singgah adalah tempat yang baik untuk mencari makan serta beristirahat. Dan kemudian, di saat lengah itulah, pemburu menangkap burung liar dari bawah air. Suku Mohana diyakini sebagai keturunan penduduk pertama lembah Indus. Ribuan tahun yang lalu, atau sekitar 3.300 hingga 1.300 sebelum Masehi, Sungai Indus adalah rumah bagi peradaban lembah Indus, salah satu peradaban tertua dan paling cemerlang di dunia. Dengan kota-kota seperti Harappa dan Mohenjo-daro, peradaban ini menampilkan kemajuan yang luar biasa dalam perencanaan kota dan sistem irigasi. Mereka menggali tanah untuk mendapatkan air suci Indus yang bagi mereka bukan sekedar air biasa, melainkan sebuah saripati kehidupan. Sejarawan dan antropolog yang melacak asal-usul suku Mohana meyakini bahwa mereka adalah keturunan Mohenjo-daro yang telah punah. Dan dengan demikian, Mohana adalah suku yang mewarisi budaya dan tradisi yang sangat tua. Saat ini, Mohana merupakan salah satu suku terbesar di Provinsi Sindh, Pakistan dengan populasi mencapai lebih dari 5 juta jiwa. Mereka ditemukan di seluruh wilayah Indus, tetapi secara khusus di sepanjang tepi Danau Mancar. Selain Mancar, suku Mohana juga tinggal di sepanjang pantai selatan Pakistan, Karachi, Tata, dan Keti Bandar. Sebagian besar dari mereka menganut agama Islam dan menuturkan bahasa Sindhi sebagai bahasa sehari-hari. Kendati demikian, terkadang mereka masih mempraktikkan beberapa upacara animisme. Beberapa dari mereka memberi persembahan kepada dewa pelindung sungai, danau, ikan, serta unggas air, dengan harapan bahwa persembahan tersebut bisa menjaga keseimbangan kehidupan mereka yang semakin rapuh. Akhir-akhir ini, kekeringan memang menjadi lebih sering terjadi di Pakistan Selatan, yang hal ini menjadi ancaman besar bagi tempat tinggal suku Mohana. Padahal, perairan ini terkait erat dengan masa depan orang-orang Mohana yang telah memberi makan dan melindungi mereka selama berabad-abad. Pembangunan bendungan besar di sepanjang Sungai Indus, seperti Bendungan Tarbela, telah berdampak besar pada ekosistem sungai, menyebabkan perubahan arus air
kekeringan di beberapa area, dan penurunan jumlah ikan. Selain masalah kekeringan, flora dan fauna lokal juga telah dihancurkan oleh limbah industri beracun yang mengalir di sepanjang sungai, yang berdampak pada hilangnya keragaman hayati yang membahayakan bagi keseimbangan ekologi. Hilangnya keragaman hayati membuat hasil tangkapan yang dibawa nelayan Mohana untuk dijual di pasar-pasar di wilayah tersebut hanya sebagian kecil dari sebelumnya. Puluhan spesies ikan telah menghilang, yang berarti bahwa terdapat lebih sedikit migrasi dan burung lain yang mengikuti perahu nelayan Mohana. Para pria, wanita, dan anak-anak Mohana harus mengatasi kekurangan makanan. Akibatnya, mereka menjadi lebih lemah dan seringkali menjadi korban malaria. Setelah kehilangan sumber daya yang berasal dari memancing, Mohana sering harus meninggalkan gaya hidup tradisional mereka di atas air di rumah perahu dan menetap sebagai komunitas menetap di pantai, membentuk desa-desa tempat penampungan yang terbuat dari lumpur dan alang-alang. Tentu saja, kondisi mereka yang semakin rentan setiap waktu perlu mendapatkan perhatian yang serius. Karena bagaimanapun, Mohana adalah bagian penting dari budaya dan tradisi yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Beruntung, saat ini beberapa organisasi dan aktivis lingkungan di Pakistan mulai memperhatikan keberadaan suku Mohana dan mendorong pelestarian budaya mereka. Beberapa upaya telah dilakukan untuk mengintegrasikan mereka dalam program pelestarian alam serta pemberdayaan ekonomi, misalnya melalui pelatihan alternatif serta pengenalan teknik perikanan yang lebih berkelanjutan. Suku Mohana dianggap sebagai bagian penting dari warisan budaya Pakistan. Mereka menjadi representasi masyarakat yang hidup harmonis dengan alam dan menggambarkan bagaimana manusia bisa bertahan dengan sumber daya alam yang terbatas tanpa mengorbankan keseimbangan ekosistem. Di antara bayang sejarah yang panjang dan berliku, terdapat sebuah narasi yang tidak terikat oleh batas-batas geografis. Sebuah perjalanan hidup tentang orang-orang Romani atau juga sering disebut sebagai orang Gipsi. Mereka adalah para penjelajah yang melegenda, kelompok minoritas yang nomaden yang secara tradisional hidup mengembara di berbagai negara, terutama di kawasan Eropa. Selama berabad-abad, mereka telah menghadapi diskriminasi dan pengucilan di banyak negara yang kemudian mempengaruhi akses mereka terhadap pendidikan, pekerjaan, perumahan, serta layanan kesehatan. Karenanya, para pria kaum Gipsi biasanya menjadi pedagang ternak, pelatih hewan, tukang perbaiki logam dan reparasi perkakas, dan musisi yang melantunkan nada-nada kehidupan. Sementara itu, kaum perempuan menjadi peramal nasib, penjual ramuan ajaib, pengemis, dan bekerja sebagai wanita penghibur. Pada abad modern ini, orang-orang Gipsi telah menyebar di hampir semua negara di Eropa, membawa cerita dari masa lalu mereka yang sangat kaya dengan populasi yang signifikan di Eropa Timur, seperti Rumania, Bulgaria, serta Hongaria. Namun, orang-orang Gipsi tidak berhenti sampai di sana, sebab mereka juga telah menyebar di Rusia, Jerman, Perancis, dan Spanyol. Total populasi orang-orang Gipsi di dunia saat ini diperkirakan antara 2 hingga 5 juta jiwa. Secara keseluruhan, mereka adalah simbol dari keberagaman dan ketahanan
sebuah komunitas yang melintasi zaman dan peradaban sambil tetap menjaga energi dari warisan mereka yang tidak lekang oleh waktu. Pada setiap api unggun yang mereka kobarkan, orang-orang Gipsy berkumpul dan bercerita tentang cinta yang telah hilang, kebebasan yang dicari-cari, serta abad-abad perjalanan yang mengandung kisah-kisah yang melegenda. Secara historis, bangsa Gipsy memulai perjalanan mereka dari tanah yang kini kita kenal sebagai negara bagian Rajasthan, Punjab, dan Haryana. Bukti-bukti linguistik, genetik, dan catatan sejarah yang tersebar di halaman-halaman buku semuanya menunjukkan bahwa mereka memulai perjalanan dari India sekitar abad ke-6 hingga abad ke-9. Invasi yang mengguncang fondasi tanah air mereka, perubahan politik yang tidak terduga, serta pencarian akan peluang ekonomi yang lebih baik, semuanya menjadi faktor-faktor yang mendorong mereka untuk meninggalkan jejak kaki di berbagai belahan dunia. Mereka berlayar melintasi padang pasir, menyeberangi lautan, dan menapaki pegunungan, membentuk jalur-jalur migrasi yang menjadi urat nadi bagi peradaban. Dari dataran-dataran India yang subur, kaum Gipsy mengambil langkah pertama dalam odisei mereka yang legendaris, bergerak ke barat melintasi Persia yang misterius atau yang kini kita kenal sebagai Iran. Mereka adalah penjelajah dari masa lalu yang jauh, menyebar ke Timur Tengah dan Afrika Utara, membawa harapan dan secercah kehidupan yang berbeda. Dalam perjalanan yang panjang ini, mereka terpecah menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil, menyerap budaya dan bahasa lokal, namun tetap mempertahankan inti dari identitas mereka yang sangat unik. Pada kisaran abad pertengahan, ketika sebagian besar orang Eropa menganggap bahwa dunia hanya seluas desa atau kota, orang-orang Gipsy tiba-tiba datang dalam kelompok-kelompok yang sangat besar, bagaikan hantu di siang bolong yang mengejutkan serta membingungkan penduduk setempat. Orang Gipsy dengan warna kulit, mata, dan rambut yang lebih gelap, pakaian berwarna-warni, tata krama yang unik, serta bahasa yang asing, menjadi pendatang baru yang sama sekali berbeda. Selain itu, kaum Gipsy juga tidak suka berbaur dengan orang-orang Eropa, mempertahankan jarak dengan masyarakat yang tidak mengerti bahwa kebiasaan kaum Gipsy adalah warisan dari masa lalu di tanah India, di mana masyarakatnya terbagi-bagi berdasarkan kasta. Kendati demikian, seiring waktu yang berlalu, rasa ingin tahu yang semula muncul di hati orang-orang Eropa perlahan-lahan berubah menjadi rasa curiga. Orang Gipsy yang semula dilihat sebagai pengembara yang eksotis, akhirnya menjadi simbol ketidakpastian serta ketakutan, di mana mereka tidak lagi disambut dengan tangan terbuka. Akibatnya, kaum Gipsy mulai dikucilkan dalam makna yang harfiah, dipaksa mendirikan kemah hanya di luar perkampungan, dan dilarang masuk bahkan untuk membeli kebutuhan sehari-hari atau menimba air. Desas-desus yang berkembang kala itu bahwa orang-orang Gipsy suka menculik anak-anak dan bahkan menyantap mereka. Pada beberapa tempat, hukum mewajibkan orang Gipsy untuk memasak di tempat terbuka dengan tujuan agar siapapun yang ingin tahu dapat memeriksa isi belanga mereka. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan dengan menumpahkan makanan ke atas tanah, sehingga tidak heran jika terdapat orang-orang Gipsy yang mencuri makanan untuk bertahan hidup. Dalam menghadapi badai diskriminasi, orang-orang Gipsy menemukan cahaya kedamaian dalam kehangatan keluarga. Demikian ini karena selama berabad-abad, para orang tua kaum Gipsy sangat memedulikan anak-anak mereka, dan anak-anak pun sangat menyayangi orang tuanya, mengurus mereka sewaktu sudah lansia. Banyak orang Gipsy juga berpaut erat dengan standar tingkah laku dan kesopanan yang diwariskan secara turun-temurun, seperti permata yang dijaga dengan hati-hati
dari generasi ke generasi. Karena sering ditolak dan tidak diterima, kaum Gipsi mentahbiskan takdir mereka untuk menjadi pengembara abadi. Gaya hidup nomaden atau berpindah-pindah ini bukan hanya pilihan biasa, tetapi telah menghasilkan berbagai keterampilan seperti kerajinan logam, jual beli, dan hiburan. Dengan menawarkan beragam jasa yang dibutuhkan, paling tidak mereka dapat memenuhi kelangsungan hidup keluarga mereka. Wanita-wanita Gipsi memanfaatkan reputasi bahwa mereka memiliki kekuatan supranatural, berpura-pura memilikinya untuk tujuan komersial yang menguntungkan. Selain itu, kebiasaan berpindah-pindah ini juga meminimalkan risiko pencemaran budaya atau moral akibat terlalu banyak kontak dengan orang-orang gaje. Gaje merupakan sebuah istilah yang dibuat oleh kaum Gipsi untuk menyebut orang-orang di luar kelompok mereka dengan konotasi merendahkan, yang secara harfiah berarti orang udik atau orang barbar. Di bawah bayang-bayang prasangka yang negatif, kaum Gipsi menghadapi badai penganiayaan yang tidak kenal ampun. Mereka diusir dari tanah-tanah Eropa di mana mereka pernah bermain dan tertawa, meninggalkan jejak-jejak kenangan yang telah mereka ukir. Di tempat lain, mereka diperbudak. Rantai-rantai dingin perbudakan mengikat tangan dan kaki mereka selama berabad-abad. Sebuah era kelam yang akhirnya berakhir pada tahun 1860-an. Kemudian, dengan berakhirnya perbudakan, kaum Gipsi menyebar ke seluruh penjuru, terutama ke Eropa Barat dan benua Amerika, membawa serta bahasa, kebiasaan, dan bakat yang telah mereka pelihara dengan cinta. Di Spanyol, pertemuan antara budaya Gipsi serta budaya setempat telah melahirkan musik dan tarian flamenco yang membara, sebuah tarian dengan gerakan yang intens dan ekspresif, yang biasanya menggambarkan emosi yang mendalam seperti cinta, kehilangan, serta perjuangan. Di Eropa Timur, para pemusik Gipsi menyerap lagu-lagu rakyat, menambahkan sentuhan magis mereka sendiri, menciptakan harmoni yang memikat hati. Nada-nada penuh emosi dari pertunjukan musik mereka mengalir melalui darah para komponis musik klasik, memberi inspirasi dengan mengubah lanskap musik untuk selama-lamanya. Selama Perang Dunia II, Partai Nazi di bawah komando Hitler melakukan genosida sistematis terhadap kaum Gipsi. Dalam bahasa Romani, genosida ini dikenal sebagai Porajemus, di mana orang-orang Gipsi ditandai untuk pemusnahan dan dijatuhi hukuman kerja paksa serta pemenjaraan di kamp konsentrasi. Mereka sering dihabisi di depan mata, terutama oleh regu kematian para militer di front timur. Dan jumlah total korban pada insiden ini diperkirakan mencapai 1,5 juta jiwa. Tidak hanya itu, orang-orang Gipsi juga dianiaya di negara-negara boneka Nazi. Di negara merdeka Kroasia, hampir seluruh penduduk Gipsi yang berjumlah 25.000 jiwa dihabisi dengan brutal. Sistem kamp konsentrasi yang dijalankan oleh milisi Ustasa dan polisi politik Kroasia bertanggung jawab atas kematian 20.000 orang Gipsi. Di Eropa Timur, anak-anak Gipsi sering bersekolah di sekolah khusus Gipsi yang terpisah dari anak-anak non-Gipsi. Sekolah-sekolah ini cenderung menawarkan kualitas pendidikan yang lebih rendah, menempatkan anak-anak Gipsi pada kerugian pendidikan. Sementara itu, orang-orang Gipsi di Kosovo telah dianiaya oleh etnis Albania sejak akhir Perang Kosovo, dan sebagian besar komunitas kaum Gipsi di kawasan ini telah dimusnahkan. Di sisi lain, Cekoslowakia melakukan kebijakan sterilisasi wanita Gipsi sejak tahun 1973 yang dikecam sebagai tindakan genosida. Dan praktik ini terus berlanjut hingga Revolusi Bludru pada tahun 1989.
pada akhir abad ke-20, laporan Amnesty International terus mendokumentasikan contoh-contoh diskriminasi terhadap kaum Gipsi, khususnya di Rumania, Serbia, Slovakia, Hongaria, Slovenia, dan Kosovo. Uni Eropa telah mengakui bahwa diskriminasi terhadap kaum Gipsi harus segera ditangani, dan mereka mendorong negara-negara anggota Uni Eropa untuk bekerja menuju inklusi kaum Gipsi yang lebih besar serta menjunjung tinggi hak-hak mereka di Eropa. Sebuah jajak pendapat yang dilakukan pada tahun 2019 menemukan bahwa orang Italia memiliki pandangan anti-Gipsi yang sangat kuat, di mana 83% orang Italia mengungkapkan pendapat negatif mereka tentang kaum Gipsi. Di Slovakia, 76% orang Slovakia menutup pintu hati mereka terhadap kaum Gipsi. Di Yunani, di mana mitologi dan sejarah berpadu, 72% orang Yunani memandang kaum Gipsi dengan mata yang curiga. Di Bulgaria, sebanyak 68%, di Ceko sebanyak 66%, di Lituania dan Hongaria masing-masing sebanyak 61%. Mereka semua bergabung dalam simfoni ketidakpercayaan dan kecurigaan terhadap orang-orang Gipsi. Dan kemudian lebih jauh ke sisi timur, di Ukraina sebanyak 54%, di Rusia sebesar 52%, di Polandia juga sebesar 51%, di Perancis 44%, dan di Spanyol 40%, di mana mereka semua tidak menyukai keberadaan kaum Gipsi. Dan di Rumania, sebuah survei pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa 72% orang Rumania memandang kaum Gipsi dengan pandangan yang curiga. Tentu saja, semua ini adalah narasi yang menyedihkan, sebuah drama yang terus berulang di mana kaum Gipsi dengan sejarah dan budaya mereka yang kaya terus berjuang untuk menemukan tempat serta kebebasan. Di akhir cerita yang tidak pernah benar-benar berakhir, orang-orang Gipsi mengajarkan kita bahwa setiap pertemuan adalah kesempatan untuk belajar. Setiap perpisahan adalah pelajaran tentang keberanian, dan setiap jejak yang ditinggalkan adalah cerita yang akan diceritakan kembali dari generasi ke generasi untuk selama-lamanya. Republik Federal Nigeria adalah negara di Afrika Barat yang merupakan negara terpadat di Afrika dan terpadat ketujuh di dunia dengan perkiraan populasi lebih dari 230 juta jiwa. Ini adalah negara yang beragam dengan lebih dari 250 kelompok etnis dan lebih dari 500 bahasa yang berbeda. Di tanah ini, suku Hausa menjadi salah satu kelompok etnis yang terbesar dengan populasi lebih dari 80 juta orang. Secara historis, suku Hausa dikenal karena keterampilan mereka dalam bertani, berdagang, serta memelihara ternak. Tetapi selain itu, mereka juga dikenal karena ikatan mereka dengan hena, salah satu hewan predator paling tangguh dan paling buas di Afrika. Umumnya, mereka yang memiliki ikatan dengan hena mendapat julukan sebagai henamen, yang secara sederhana diartikan sebagai pawang hena. Mereka adalah sekelompok pria yang memiliki kemampuan unik untuk menjinakkan serta melatih hena. Mereka juga sering melatih hewan lain seperti monyet serta ular. Praktik menjinakkan dan memelihara hena di antara orang-orang Hausa adalah tradisi kuno yang asal-usulnya diselimuti dengan misteri dan cerita rakyat. Artinya, tidak ada data yang akurat dan catatan pasti untuk menentukan kapan dan bagaimana tradisi ini dimulai. Namun diyakini praktik memelihara hyena
telah berlangsung selama berabad-abad dan terkait erat dengan kepercayaan spiritual, kebutuhan ekonomi, serta dinamika sosial masyarakat Hausa. Beberapa sumber menyebutkan bahwa praktik ini merupakan upaya untuk mengendalikan populasi hyena yang mengancam ternak dan pemukiman. Hyena adalah hewan yang sangat cerdas dan mudah beradaptasi yang mendiami hutan dan sabana di sekitar pemukiman suku Hausa. Kemampuan berburu, perilaku mengais, serta kekuatan fisik membuat para hyena tersebut sangat berharga untuk menjalankan beragam tugas, misal menjaga ternak, berburu, serta membuang limbah. Kemudian seiring waktu, hubungan antara manusia dan hyena ini berkembang menjadi praktik yang lebih spesial dan ritualistik, berevolusi menjadi sumber penghidupan, di mana para pawang melakukan pertunjukan jalanan yang menarik wisatawan untuk kemudian mendatangkan pendapatan. Meski dikenal sebagai penjinak hyena, proses penjinakan hyena di kalangan suku Hausa tetap merupakan proses yang cukup rumit serta kompleks. Biasanya, mereka memilih anak hyena dari sarangnya saat masih sangat muda. Hal ini dimaksudkan agar hyena terbiasa dengan manusia sejak usia dini. Selanjutnya, suku Hausa menerapkan pelatihan dengan metode yang seringkali dirahasiakan dan diwariskan secara turun-temurun. Kendati demikian, beberapa sumber mengungkapkan bahwa metode tersebut melibatkan kombinasi antara ritual tradisional, penggunaan obat-obatan herbal yang dipercaya dapat menenangkan hyena, serta teknik pelatihan fisik. Untuk mengendalikan hyena, biasanya para pawang menggunakan rantai, tongkat, dan terkadang brongsong. Selain itu, para pawang membangun ikatan yang kuat dengan hyena mereka melalui interaksi yang konstan. Mereka memberi makan, memandikan, dan bahkan tidur berdampingan dengan hyena. Ini artinya, hyena tersebut seolah menjadi bagian dari keluarga para pawang, meski tentu saja tidak tercatat secara resmi sebagai anggota keluarganya. Selanjutnya, hyena bersama dengan hewan lain yang telah dilatih digunakan dalam pertunjukan jalanan yang melibatkan beragam atraksi, seperti memanjat tubuh pawang, melompati rintangan, dan berinteraksi dengan pawang dengan cara yang terlihat jinak. Keunikan Nigeria tentu saja tidak hanya didominasi oleh para penjinak hyena. Lebih dari itu, di Nigeria, seperti pada banyak negara Afrika lainnya, kepercayaan terhadap sihir, mantra, dan kekuatan gaib masih mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat, berdampingan dengan agama-agama besar seperti Islam dan Kristen. Praktik-praktik seperti vudu, juju, dan berbagai bentuk ilmu hitam lainnya bukan sekedar cerita rakyat, melainkan sebuah realitas yang diyakini dan dipraktikkan oleh banyak orang dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan dan ekonomi hingga politik dan sosial. Sisi unik dan menarik dari kepercayaan ini terletak pada perpaduannya yang kompleks dengan agama modern, perannya dalam struktur sosial tradisional, dan manifestasinya yang beragam di berbagai kelompok etnis di Nigeria. Juju adalah istilah umum yang digunakan di Afrika Barat, termasuk Nigeria, untuk merujuk pada berbagai praktik magis, jimat, serta kekuatan spiritual. Kepercayaan terhadap juju sangat luas dan bervariasi dengan bentuk yang beragam di setiap etnis dan komunitas. Juju dapat digunakan untuk berbagai tujuan, baik positif maupun negatif. Juju baik digunakan untuk tujuan perlindungan, penyembuhan, keberuntungan, serta kesuksesan. Sedangkan juju buruk atau ilmu hitam digunakan untuk menyakiti orang lain, menyebabkan kemalangan, atau membalas dendam. Biasanya, praktik juju selalu melibatkan jimat, sebuah objek yang diberkati dan dianggap sebagai komponen penting dalam praktik juju. Objek ini dapat berupa apa saja, mulai dari patung kecil, kantong berisi ramuan, hingga bagian tubuh hewan. Objek-objek tersebut diyakini telah diisi dengan kekuatan spiritual melalui mantra dan ritual.
Kepercayaan terhadap mistis memiliki akar yang sangat kuat di Nigeria. Meski tidak ada data spesifik mengenai kepercayaan terhadap juju, tetapi survei Afrobarometer pada tahun 2015 menunjukkan bahwa sekitar 44% orang Nigeria percaya pada perkara mistis dan kekuatan gaib. Sementara itu, laporan Pew Research Center tentang agama di Afrika Sub-Sahara menemukan bahwa kepercayaan terhadap roh, kekuatan gaib dan pengorbanan kepada leluhur masih umum dipraktikkan, bahkan di kalangan Muslim dan Kristen. Dengan kentalnya kepercayaan terhadap perkara mistis, terdapat banyak kasus kriminal yang dilaporkan di Nigeria yang terkait dengan juju, mulai dari penipuan yang melibatkan jimat palsu hingga penghilangan nyawa ritual yang dilakukan untuk mendapatkan kekuatan atau kekayaan. Selain kepercayaan terhadap juju, terdapat pula vodun, yang di luar Afrika lebih dikenal sebagai voodoo. Vodun atau voodoo adalah agama tradisional yang berasal dari Afrika Barat dan masih dipraktikkan di beberapa bagian Nigeria, terutama di kalangan suku Yoruba dan Edo. Vodun berasal dari kerajaan Dahomey yang sekarang bernama Benin dan menyebar ke berbagai wilayah di Afrika Barat dan Amerika melalui perdagangan budak. Voodoo memiliki panteon dewa-dewi yang cukup kompleks, yang dikenal sebagai Orisha di kalangan Yoruba dan Loa di kalangan Haiti. Dewa-dewi ini mewakili berbagai aspek alam dan kehidupan manusia, seperti cinta, perang, kesuburan, serta kematian. Beberapa Orisha yang terkenal di Nigeria antara lain adalah Ogun, dewa besi dan perang, Sango, dewa petir, Osun, dewi sungai dan cinta, serta Esu yang merupakan dewa penipu dan perantara. Sebagai agama yang berpusat pada kepercayaan terhadap dewa-dewi, voodoo sangat kental dengan ritual dan upacara. Ritual dan upacara voodoo selalu melibatkan musik, tarian, nyanyian, doa, serta persembahan kepada dewa-dewi. Ritual ini seringkali dipimpin oleh pendeta dan dapat melibatkan kesurupan arwah, di mana dewa-dewi diyakini merasuki tubuh pemujanya. Sayangnya, vodun atau voodoo seringkali disalahpahami di luar Afrika, terutama karena penggambaran yang keliru di media dan budaya populer. Citra negatif ini seringkali mengaitkan vodun atau voodoo dengan ilmu hitam dan beragam praktik jahat, di mana semua gambaran itu tidak mencerminkan realitas agama ini yang sebenarnya. Memang, Nigeria juga dikenal dengan kepercayaan terhadap mantra serta sihir. Kepercayaan ini tidak hanya terbatas pada ranah spiritual, tetapi juga merambah ke dalam kehidupan sosial dan politik. Dalam dunia politik Nigeria, ada kepercayaan luas bahwa politisi sering menggunakan kekuatan gaib untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaannya. Dipercaya mereka mungkin berkonsultasi dengan dukun atau pendeta vodun untuk mendapatkan jimat yang diyakini dapat memberikan perlindungan, menarik pemilih, atau melemahkan lawan politik. Imbas dari kepercayaan ini, tuduhan sihir sering digunakan untuk menjatuhkan atau menyingkirkan lawan, baik dalam politik maupun dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya, seseorang yang dituduh sebagai penyihir dapat dikucilkan, dianiaya, atau bahkan dihabisi. Pada beberapa wilayah di Nigeria, kepercayaan terhadap sihir dan ilmu hitam telah memicu kekerasan komunal, di mana orang-orang yang dituduh sebagai penyihir menjadi sasaran serangan serta penghilangan nyawa. Meskipun hukum di Nigeria melarang praktik ilmu hitam serta sihir, tetapi penegakan hukum seringkali lemah dan tidak efektif. Selain itu, sistem peradilan modern seringkali berbenturan dengan sistem peradilan tradisional yang mengakui dan menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan sihir. Organisasi seperti Amnesty International misalnya telah mendokumentasikan kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan tuduhan sihir di Nigeria. Sementara itu, media lokal dan internasional sering melaporkan kasus-kasus yang berkaitan dengan sihir dan ilmu hitam yang menunjukkan bahwa kepercayaan ini masih menjadi isu sosial yang penting di Nigeria.
Bukti kuatnya kepercayaan terhadap sihir di Nigeria dapat dilihat dari adanya pusat perdagangan untuk kebutuhan spiritual atau sihir. Di tengah keriuhan pasar tradisional Nigeria yang ramai, terdapat sebuah dunia yang tersembunyi namun nyata. Tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi kabur. Dunia itu adalah pasar sihir, yang juga dikenal sebagai pasar jimat, pasar juju, atau dapat juga disebut sebagai pasar ilmu hitam. Pasar ini adalah tempat di mana berbagai bahan yang diyakini memiliki kekuatan magis atau spiritual diperjualbelikan. Pasar ini menjadi pusat perdagangan yang sangat penting bagi mereka yang mencari solusi spiritual, pengobatan tradisional, atau bahan-bahan untuk ritual khusus. Umumnya, pasar sihir menjual beberapa jenis bahan, seperti bagian tubuh hewan yang menjadi salah satu komoditas yang paling banyak mendapatkan perhatian. Bagian tubuh hewan yang dijual meliputi kulit, tulang, gigi, cakar, bulu, dan bahkan organ dalam dari berbagai hewan seperti hena, monyet, burung, ular, kadal, kucing, anjing, dan beragam hewan lainnya. Hewan-hewan ini seringkali diburu atau diternakan secara khusus untuk diambil bagian tubuhnya. Pasar ini juga menjual berbagai jenis akar, tumbuhan, daun, dan ramuan obat tradisional. Tumbuhan ini diyakini memiliki khasiat penyembuhan atau kekuatan magis tertentu. Selain itu, jimat yang seringkali terbuat dari kulit, kain atau logam, dan diisi dengan campuran bahan-bahan magis merupakan barang dagangan utama. Jimat ini dipercaya dapat memberikan perlindungan, keberuntungan, atau kekuatan tertentu kepada pemakainya. Kemudian ada pula berbagai jenis minyak, cairan dan ramuan yang diracik dari bahan-bahan alami dan diyakini memiliki kekuatan magis. Ramuan ini digunakan untuk berbagai tujuan seperti penyembuhan, pengasihan, atau untuk menimbulkan masalah bagi orang lain. Benda-benda lain yang digunakan dalam ritual seperti lonceng, kerincingan, patung-patung kecil, dan kain-kain khusus juga dapat ditemukan di pasar sihir. Pasar sihir dapat ditemukan di berbagai wilayah di Nigeria, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Beberapa pasar sihir yang terkenal adalah Pasar Jangkara, salah satu pasar terbesar di Lagos, dan terkenal dengan bagian khususnya yang menjual bahan-bahan untuk keperluan magis serta pengobatan tradisional. Kemudian ada pula Pasar Oje, sebuah pasar tradisional yang besar di Ibadan, Oyo State, dengan area yang memang dibangun untuk penjualan bahan-bahan juju serta obat-obatan tradisional. Dan terakhir adalah Pasar Oba di Benin City yang juga memiliki bagian yang menjual berbagai bahan untuk praktik spiritual serta pengobatan tradisional. Namun demikian, skala perdagangan di pasar sihir sulit untuk dipastikan secara akurat karena sifatnya yang seringkali informal dan kurangnya data resmi. Namun demikian, dapat dipastikan bahwa pasar-pasar ini melibatkan perputaran uang yang cukup besar dan merupakan sumber penghidupan bagi banyak orang. Mulai dari pemburu, pedagang, hingga dukun dan praktisi spiritual. Keberadaan pasar sihir di Nigeria berakar kuat pada kepercayaan tradisional serta praktik-praktik spiritual yang masih dianut oleh sebagian masyarakat. Dan salah satu aspek yang paling menarik dari kepercayaan terhadap sihir dan kekuatan gaib di Nigeria adalah bagaimana kepercayaan ini berbaur dengan agama-agama besar. Banyak orang Nigeria yang mempraktikkan agama mereka secara formal sambil tetap percaya pada kekuatan juju, vodun, atau bentuk sihir lainnya. Fenomena ini menunjukkan kemampuan masyarakat Nigeria untuk menggabungkan berbagai elemen dari berbagai sistem kepercayaan menjadi sesuatu yang baru serta unik.
Mundari adalah kelompok etnis yang memiliki hubungan yang mendalam serta unik dengan sapi. Lebih dari sekedar hewan ternak, Mundari memandang sapi sebagai pusat kehidupan, simbol status, sahabat yang setia, kemakmuran, serta elemen penting dalam ritual budaya mereka. Ikatan erat antara Mundari dengan sapi terlihat jelas dalam beragam aspek kehidupan mereka, mulai dari praktik peternakan, kepercayaan, hingga ritual dan tradisi unik yang berkaitan dengan sapi. Salah satu tradisi unik suku Mundari adalah kebiasaan tidur bersama sapi. Praktik ini mungkin tampak aneh bagi sebagian besar orang, tetapi bagi suku Mundari, tidur bersama sapi memiliki makna yang mendalam. Tidur bersama sapi, baik di kandang terbuka atau lapangan, dianggap sebagai cara untuk menjaga ternak dari serangan hewan buas ataupun pencurian. Di samping itu, kehangatan tubuh sapi juga membantu suku Mundari tetap hangat di malam hari, terutama saat musim dingin. Lebih dari itu, tidur bersama sapi juga merupakan simbol kedekatan dan ikatan emosional antara suku Mundari serta ternak mereka. Bagi Mundari, sapi adalah bagian dari keluarganya, sehingga tidur bersama sapi adalah bentuk perlindungan serta kedekatan emosional. Mundari juga memiliki cara unik dalam memanfaatkan urin dan kotoran sapi. Mereka menggunakan urin sapi murni untuk membersihkan rambut serta tubuh, sebab mereka percaya bahwa urin sapi memiliki sifat antiseptik yang dapat membersihkan serta menyehatkan kulit serta rambut mereka. Praktik ini juga diyakini dapat memberikan warna pirang kemerahan pada rambut yang dianggap sebagai simbol kecantikan. Sementara itu, kotoran sapi juga dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk memasak serta menghangatkan tubuh. Mereka membakar kotoran sapi yang telah dikeringkan untuk menghasilkan api dan asap yang digunakan sebagai pengusir serangga, termasuk nyamuk yang banyak terdapat di daerah mereka. Kemudian, abu dari kotoran sapi tersebut juga digunakan sebagai bahan campuran untuk membuat pasta tradisional. Abu dari kotoran sapi yang dibakar sering digunakan oleh suku Mundari untuk melapisi tubuh mereka. Lapisan abu ini diyakini dapat melindungi diri mereka dari gigitan serangga serta sinar matahari, sekaligus memberikan aroma khas yang dipercaya memiliki makna spiritual. Sapi memiliki nilai filosofis yang mendalam dalam budaya suku Mundari. Mereka percaya bahwa sapi adalah makhluk suci yang menghubungkan mereka dengan para leluhur serta dunia spiritual. Sapi dianggap sebagai simbol kehidupan, kesuburan, serta kemakmuran. Dalam mitologi Mundari, sapi diyakini sebagai hadiah dari Tuhan kepada nenek moyang mereka. Karena itu, sapi diperlakukan dengan hormat serta dijaga dengan penuh kasih sayang. Keberadaan sapi dalam kehidupan suku Mundari tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga memberikan makna spiritual serta identitas budaya mereka. Kedekatan suku Mundari dengan sapi tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk merawat serta menggembala sapi. Anak-anak diajarkan untuk menggembala sapi sejak usia dini. Sapi-sapi tersebut tidak hanya dibiarkan merumput di padang rumput, tetapi juga dimandikan, disisir dan dihias dengan berbagai aksesoris. Suku Mundari bahkan memiliki nama khusus untuk setiap sapi mereka dan dapat mengenali setiap sapi berdasarkan ciri fisik dan karakternya. Mereka juga berkomunikasi dengan sapi melalui siulan serta panggilan khusus. Bagi suku Mundari, sapi adalah simbol kekayaan dan kemakmuran. Jumlah sapi yang dimiliki seseorang mencerminkan status sosial dan ekonominya di masyarakat.
Artinya, semakin banyak sapi yang dimiliki, semakin tinggi pula status sosial, martabat, serta kekayaannya. Dalam masyarakat ini, tidak ada emas atau permata yang bisa menggantikan tanduk melengkung megah dari seekor sapi. Yang berarti bahwa semakin besar tanduk sapi yang dimiliki, semakin tinggi pula derajat pemiliknya. Lebih dari itu, sapi juga memainkan peran penting dalam berbagai ritual dan tradisi suku Mundari. Dalam upacara pernikahan misalnya, tidak lengkap tanpa adanya pemberian sapi sebagai mahar. Dan sekali lagi, jumlah sapi yang diberikan sebagai mahar mencerminkan status sosial dan kekayaan keluarga pengantin pria. Selain itu, sapi juga digunakan dalam ritual penyembahan serta upacara keagamaan. Dukun atau pemimpin spiritual suku Mundari sering menggunakan bagian-bagian tubuh sapi seperti tanduk atau kulit dalam ritual mereka. Sapi juga dikorbankan dalam upacara-upacara tertentu sebagai persembahan kepada leluhur serta para arwah. Suku Mundari adalah penggembala semi nomaden yang bergantung pada ternak sapi sebagai sumber utama mata pencahariannya. Suku Mundari memelihara sapi dari jenis Angkole Watusi yang dikenal dengan tanduknya yang besar dan melengkung. Populasi sapi yang dimiliki oleh suku ini diperkirakan mencapai ratusan ribu ekor. Sapi Angkole Watusi dipilih karena ketahanannya terhadap lingkungan tropis serta kemampuannya menghasilkan susu berkualitas tinggi. Jumlah sapi yang mereka miliki cukup bervariasi, mulai dari puluhan hingga ratusan ekor per keluarga. Mereka tinggal di daerah sekitar Sungai Nil Putih di wilayah Sudan Selatan, sebuah wilayah yang subur dan sangat ideal untuk pengembalaan sapi. Kondisi geografis ini memberikan mereka keuntungan untuk menggembalakan ternak dalam jumlah besar. Sapi-sapi tersebut digembalakan di padang rumput yang luas di sepanjang tepian Sungai Nil. Sistem peternakan mereka didasarkan pada pengetahuan tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang siklus alam, perilaku hewan, serta teknik beternak yang berkelanjutan. Sapi-sapi itu digembalakan secara rotasi untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah overgrazing. Suku Mundari juga memiliki sistem pemuliaan sapi yang selektif untuk menghasilkan keturunan yang berkualitas. Mereka memilih sapi dengan ciri fisik yang baik, seperti tanduk yang besar dan tubuh yang kuat untuk dikembangbiakan. Praktik ini bertujuan untuk menjaga kualitas genetik sapi serta meningkatkan produktivitasnya. Suku Mundari mendiami wilayah Sudan Selatan, negara termuda di dunia yang terkurung daratan di Afrika Timur dan memiliki sejarah panjang yang diwarnai oleh konflik dan perjuangan menuju kemerdekaan. Sudan Selatan mendeklarasikan kemerdekaannya dari Sudan pada 9 Juli tahun 2011 setelah referendum yang menghasilkan mayoritas suara mendukung pemisahan diri. Referendum ini merupakan bagian dari kesepakatan damai komprehensif yang ditandatangani pada tahun 2005. Mengakhiri perang saudara selama 2 dekade antara utara dan selatan Sudan. Perang saudara tersebut dipicu oleh perbedaan etnis, agama, serta perebutan sumber daya alam, terutama minyak. Sebagian besar penduduk Sudan Selatan menganut agama Kristen atau kepercayaan tradisional Afrika, sementara Sudan Utara didominasi oleh Muslim. Di negara inilah, suku Mundari hidup sebagai etnis minoritas dengan populasi sekitar 100.000 jiwa. Mereka bermukim di wilayah sekitar Sungai Nil Putih, terutama di dekat kota Juba dan Terekeka. Selain Mundari, Sudan Selatan juga menjadi rumah bagi suku Dinka, kelompok etnis terbesar di Sudan Selatan dengan populasi lebih dari 4,5 juta orang. Mereka tinggal di wilayah yang jauh lebih luas, mencakup sebagian besar negara bagian Jonglei, Bahrul Ghazal, dan wilayah Nil Atas.
Suku Dinka juga memiliki berbagai subkelompok dengan dialek dan tradisi yang sedikit berbeda dari suku Mundari. Meskipun suku Dinka dan Mundari adalah dua kelompok etnis Nilotik yang tinggal di Sudan Selatan dan memiliki banyak kesamaan, termasuk hubungan kuat dengan sapi sebagai pusat kehidupan mereka, tetapi suku Dinka memiliki keunikan tersendiri. Suku Dinka adalah kelompok etnis terbesar di Sudan Selatan yang dikenal memiliki perawakan tinggi dan kulit gelap. Orang Dinka dikenal memiliki tinggi badan rata-rata sekitar 190 hingga 200 cm. Menurut sejarawan Sudan bernama Abbas Al-Hajj, alasan terpenting tingginya perawatan anggota suku Dinka adalah terjadinya kombinasi antara sifat iklim tropis serta kehidupan hutan. Kondisi lingkungan ini kemudian diperkuat oleh isolasi genetik secara turun-temurun di antara mereka, melalui adat dan tradisi perkawinan yang memperbolehkan sekerabat atau bahkan sedara. Suku Dinka dikenal memiliki adat pewarisan istri, yang artinya istri kerabat boleh diwariskan pada saudara laki-laki, termasuk ibu tiri ke anak tiri. Tradisi seperti inilah yang dinilai berperan penting dalam menjaga genetik mereka, yang kemudian berpotensi melahirkan anak-anak dengan postur tinggi. Pernikahan dan perceraian di kalangan suku Dinka didasarkan pada keyakinan agama khusus, ritual, serta adat yang aneh. Ketika seorang pemuda mencintai seorang gadis, dia akan melakukan apa saja untuk menikahinya, termasuk menculik gadis pujaannya. Dalam tradisi yang dikenal sebagai Arawak, seorang pria akan menculik gadis pujaan dan membawanya ke tempat yang jauh dari sukunya. Mereka tetap bersama hingga saat kelahiran anak pertama, hingga kemudian dia membawanya untuk menyelesaikan akad nikah. Salah satu tradisi di suku Dinka yang menarik adalah jika sang suami meninggal, maka saudara laki-lakinya akan mewarisi istri atau istri-istrinya. Salah satu adat istiadat yang juga membantu orang Dinka memiliki perawakan tinggi dan kuat adalah dengan meminum susu segar langsung dari sapi. Selain itu, tarian adat yang berbasis lompat tinggi dan olahraga bergantung di dahan pohon menjadi salah satu adat dan budaya yang membantu mereka memiliki perawakan tinggi serta kuat. Orang Dinka tumbuh dan terbiasa dengan cara hidup di antara hutan dengan ruang terbuka, dengan rumah yang dirancang sesuai dengan tinggi badan mereka. Hal ini kerap membuat anggota suku Dinka menemui masalah ketika harus pindah ke perkotaan atau daerah tertentu yang tidak sesuai dengan kondisi tubuh mereka. Masyarakat perkotaan yang tinggi badannya tidak melebihi 180 cm, tentu saja hanya memiliki pintu rumah dan mobil yang disesuaikan dengan tinggi badannya. Dan hal ini tentu saja menjadi kendala bagi orang Dinka yang bertubuh tinggi, sehingga memerlukan pengaturan khusus untuk adaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Pada sebuah kawasan di mana matahari membakar dengan brutal sehingga tanda-tanda kehidupan seolah menjadi semacam kemustahilan, suku Afar berdiri sebagai sebuah pengecualian. Mereka menghuni kawasan yang disebut sebagai Danakil yang sering dijuluki sebagai neraka di planet bumi. Danakil terletak di wilayah perbatasan antara Eritrea, Ethiopia, dan Djibouti dengan ketinggian sekitar 100 meter di bawah permukaan laut dan menjadi salah satu tempat terendah di dunia. Namun, yang membuat Danakil terkenal bukan hanya tentang ketinggiannya, melainkan kondisi lingkungan yang ekstrim, di mana suhu yang membara mencapai 35 hingga 60 derajat Celcius atau lebih dari setengah titik didih, aktivitas vulkanik yang aktif, juga lanskap yang terlihat seperti planet asing.
Dan tanahnya yang menghitam dan diselimuti lapisan garam serta sulfur yang mendidih di bawah sinar matahari semakin menguatkan kesan bahwa kawasan ini memang tidak layak untuk menerima kehidupan. Selain panas yang menyengat, Danakil juga dikenal dengan kelembabannya yang rendah, yang membuat kondisi di tempat ini semakin mematikan. Terlebih, tidak ada hujan yang signifikan sepanjang tahun, sehingga apapun yang jatuh dari langit di tempat ini akan segera menguap dalam waktu singkat. Curah hujan tahunan di Danakil hanya sekitar 100 hingga 200 mm, yang berarti jauh di bawah standar wilayah lain yang juga dianggap sebagai gurun. Akibatnya, hanya sedikit kehidupan yang dapat bertahan di Danakil, dan manusia yang tinggal di kawasan ini harus bergantung pada sumber air dari sumur dalam atau oasis yang jarang. Danakil tidak hanya dipanaskan matahari, tetapi juga oleh panas bumi dari aktivitas geotermal yang terus-menerus. Danau Dalol yang berada di Danakil dikenal sebagai salah satu tempat dengan keindahan yang memukau sekaligus berbahaya. Dalol dipenuhi kolam-kolam asam warna-warni yang tercipta dari aktivitas vulkanik bawah tanah. Air di kolam ini memiliki tingkat asam yang sangat tinggi dengan pH mendekati 0, sehingga mematikan hampir semua bentuk kehidupan. Selain itu, kolam ini juga mengandung kadar sulfur yang tinggi yang kemudian menyebabkan aroma tajam yang khas dari gas-gas beracun dan mematikan. Fenomena ini terjadi karena magma yang terdapat di bawah tanah memanaskan air yang ada di permukaan, menciptakan geyser dan uap panas yang keluar dari tanah. Akibatnya, wilayah ini dipenuhi oleh sumber-sumber panas yang berbahaya, dan air yang terlihat indah di permukaan sebenarnya bisa menyebabkan luka bakar kimia. Bahkan, ilmuwan yang datang ke tempat ini untuk riset harus menggunakan perlengkapan khusus untuk melindungi diri mereka dari gas beracun serta suhu yang mematikan. Kendati demikian, suku Afar dengan keras kepala dan daya tahan tubuh yang luar biasa telah bertahan di Danakil selama berabad-abad. Suku Afar menemukan cara untuk bertahan hidup, sebuah cara yang hampir mustahil dipahami oleh mereka yang hidup di tempat yang lebih bersahabat. Setiap hari, para pria dari suku ini di bawah terik matahari yang membara dengan tubuh yang dilapisi oleh keringat serta debu, mereka berjibaku di atas dataran garam yang sangat luas. Ribuan tahun yang lalu, Danakil adalah bagian dari laut. Namun saat air laut menguap, ia meninggalkan lapisan garam tebal yang kini menutupi sebagian besar wilayahnya. Garam ini membentuk lembaran putih keras yang membentang sejauh mata memandang, di mana dalam sejarahnya garam ini sering disebut sebagai emas putih karena nilainya yang tinggi dalam peradaban kuno. Bahkan hari ini, saat teknologi modern menyajikan metode yang lebih baik untuk memanen garam, tradisi panen garam dengan tangan masih tetap dipertahankan oleh masyarakat lokal. Dengan alat-alat sederhana seperti kapak atau linggis, suku Afar bekerja seharian untuk memecahkan permukaan garam yang ganas. Meski terlihat sederhana, tetapi pekerjaan ini memerlukan keahlian dan ketekunan luar biasa. Hal ini karena garam harus dipotong menjadi balok persegi panjang yang disebut amole untuk kemudian dapat diangkut menggunakan unta. Untuk mendapatkan garam yang berkualitas, para pekerja menggali hingga kedalaman sekitar 5 hingga 10 cm, memecahkan lapisan garam menjadi balok-balok berukuran sekitar 30 kali 40 cm.
Setiap balok garam memiliki berat antara 4 hingga 5 kilogram, dan dalam sehari, pekerja berpengalaman dapat menghasilkan puluhan, bahkan ratusan balok garam. Setelah garam dipanen, pekerjaan selanjutnya adalah mengangkutnya dari dataran garam yang terpencil ke pasar-pasar di perkotaan. Dan disinilah karavan unta memainkan peran yang sangat penting. Unta, yang dikenal sebagai kapal padang pasir, adalah satu-satunya hewan yang cukup kuat untuk bertahan hidup di suhu ekstrim dan mampu membawa beban berat melintasi jarak jauh. Setiap karavan unta dapat membawa sekitar 20 hingga 30 balok garam di punggungnya, dengan setiap balok berbobot sekitar 4 hingga 5 kilogram. Karavan ini biasanya terdiri dari 15 hingga 20 unta, dan mereka akan berjalan selama berhari-hari melintasi dataran yang tandus dan kering menuju kota-kota seperti Berahile, di mana garam dijual atau diperdagangkan. Ini adalah perjalanan keras dan melelahkan yang memakan waktu antara 3 hingga 7 hari, tergantung pada tujuan akhir dan kondisi dari medan. Namun demikian, suku Afar adalah para ahli dalam melintasi beragam rute yang dikenal sangat keras, dengan menggunakan pengetahuan tradisional mereka tentang gurun serta padang garam. Mereka tahu di mana harus berhenti untuk mencari air dan tempat perlindungan dari badai pasir yang sering melanda wilayah tersebut. Pekerjaan memanen dan mengangkut garam jelas merupakan pekerjaan yang sangat sulit dan berbahaya. Kendati demikian, imbalan yang didapat oleh pekerja seringkali tidak sebanding dengan usaha yang mereka keluarkan. Untuk setiap balok garam yang dipanen dan diangkut, seorang pekerja Afar hanya mendapat upah yang sangat kecil, sekitar 0,50 hingga $1 per baloknya. Sehingga dengan segala kerja keras yang melelahkan, seorang pekerja bisa menghasilkan antara 15 hingga $30, tergantung jumlah garam yang berhasil mereka kumpulkan serta dapat mereka kirim. Meskipun mendapat upah yang cukup rendah, pekerjaan memanen garam memiliki peran yang sangat penting bagi ekonomi lokal. Garam dari Danakil dijual di seluruh pasar-pasar Ethiopia dan beberapa negara tetangga. Hingga abad ke-20, garam dari Danakil bahkan berfungsi sebagai mata uang di beberapa bagian Afrika Timur. Garam yang dipanen oleh suku Afar digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk bumbu masakan, pengawetan makanan, dan dalam beberapa kasus untuk produksi kulit dan tekstil. Di luar aspek ekonomi, peran suku Afar sebagai pengumpul garam memiliki dimensi budaya yang mengagumkan. Tradisi memanen garam secara manual dan kemudian mengangkutnya dengan unta merupakan bagian penting dari warisan budaya suku Afar yang menjaga identitas dan kebanggaan mereka sebagai salah satu komunitas pengembala tertua di dunia. Tradisi ini tidak hanya mendukung perekonomian lokal, tetapi juga melestarikan cara hidup yang telah ada selama ribuan tahun. Karavan unta yang membawa garam Danakil adalah pemandangan yang telah ada sejak zaman kuno. Dan meskipun dunia terus berubah, tradisi ini tetap bertahan dengan epik. Di sisi lain, secara ekologis, metode tradisional pengumpulan garam oleh suku Afar lebih berkelanjutan dibandingkan dengan metode pertambangan garam industri. Pengumpulan manual dan penggunaan unta sebagai transportasi jelas mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh mesin-mesin berat dan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam. Dengan demikian, pekerjaan membawa garam dengan karavan unta tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi, tetapi juga memiliki nilai budaya yang mendalam bagi suku Afar.
Tradisi ini menghubungkan mereka dengan leluhur yang juga telah melakukan pekerjaan yang sama selama berabad-abad. Ini adalah salah satu cara di mana mereka menjaga warisan tetap hidup meskipun dunia di sekitar mereka terus berubah dengan cepat. Suku Afar diperkirakan memiliki populasi sekitar 2,5 juta jiwa yang tersebar di kawasan tanduk Afrika mencakup 3 negara, yaitu Ethiopia, Eritrea, dan Djibouti. Sebagian besar suku Afar tinggal di wilayah Ethiopia dengan jumlah mencapai sekitar 1,5 juta orang, sementara sisanya tersebar di Djibouti dan Eritrea. Meskipun mereka merupakan kelompok etnis minoritas pada masing-masing negara tersebut, suku Afar memiliki peran penting dalam menjaga tradisi dan praktik budaya yang unik di kawasan yang sangat keras. Suku Afar adalah etnis yang sederhana. Mereka adalah masyarakat yang sebagian besar hidup secara nomaden, yang hal ini memengaruhi jenis rumah yang mereka gunakan. Umumnya, rumah-rumah mereka disebut ari atau bul, yang dibangun dengan desain yang sangat sederhana namun sangat efisien untuk kondisi ekstrim di Danakil. Rumah ini berbentuk kubah atau setengah lingkaran yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti kulit, kayu, daun kelapa, dan rumput yang diikat dengan tali. Karena suhu yang bisa sangat panas di siang hari dan dingin di malam hari, rumah-rumah ini dirancang untuk mengatur suhu secara alami. Atap rumah yang melengkung membantu sirkulasi udara, sedangkan dindingnya yang terbuat dari anyaman daun kelapa atau bahan lokal lainnya membantu melindungi dari panas matahari. Desain ini membuat mereka dapat dengan mudah membongkar dan memindahkan rumah-rumah tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka sebagai pengembala yang selalu berpindah-pindah. Saat mereka harus berpindah ke lokasi yang lebih subur atau lebih dekat ke sumber air, rumah-rumah ini bisa dibongkar dalam hitungan jam dan dipindahkan ke lokasi baru. Suku Afar memiliki struktur sosial yang kaku, di mana komunitas mereka terbagi ke dalam beberapa klan yang dipimpin kepala suku. Klan ini memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan bersama, penyelesaian konflik, dan distribusi sumber daya. Tradisi ini memastikan bahwa nilai-nilai budaya dan sosial mereka tetap lestari di tengah kehidupan yang sangat keras. Dari sisi kepercayaan, mayoritas suku Afar menganut agama Islam. Namun mereka mempraktikkan bentuk Islam yang unik dengan pengaruh budaya tradisional mereka. Ritual dan praktik keagamaan suku Afar seringkali dibangun dengan adat istiadat leluhur yang mengakar, seperti perayaan-perayaan dan ritual pemurnian yang dilakukan untuk menghormati para arwah leluhur serta meminta berkah bagi keselamatan komunitas. Dalam kondisi gurun yang kering, mendapatkan makanan dan air adalah tantangan yang sangat besar. Makanan utama suku Afar adalah produk susu dari ternak mereka, terutama susu unta yang dikenal kaya akan nutrisi dan menjadi sumber hidrasi penting. Selain itu, mereka juga memakan daging unta atau kambing, terutama saat perayaan atau peristiwa penting. Dalam beberapa kasus, mereka dapat mengandalkan akar-akaran atau tanaman gurun yang tahan kekeringan sebagai pelengkap makanan utamanya. Di beberapa wilayah, biji-bijian seperti sorghum dan gandum dibeli dari pasar setempat ketika mereka berhasil menjual garam atau ternak. Dan pola makan yang tinggi protein serta rendah karbohidrat inilah yang memungkinkan mereka bertahan di lingkungan yang sangat gersang dan panas, di mana sumber makanan tumbuhan sangat sulit ditemukan. Untuk mendapatkan air, suku Afar sering menggali sumur dalam atau mencari mata air di bawah tanah yang jumlahnya sangat terbatas dan seringkali terkontaminasi.
Karena itu, setiap tetes air adalah harta karun yang berharga, dan suku Afar telah mengembangkan cara-cara yang efisien untuk menyimpan dan menghemat air. Biasanya, suku Afar menggunakan kantong yang terbuat dari kulit hewan seperti kulit kambing atau unta untuk menyimpan dan membawa air mereka. Kantong ini disebut sebagai gerba atau harara dan terbuat dari kulit yang diolah sehingga tahan lama dan tidak bocor. Kantong kulit ini memungkinkan mereka untuk membawa air saat berpindah tempat atau saat melakukan perjalanan jauh dengan karavan unta. Selain itu, karena sumber air yang sangat terbatas, mereka mengembangkan sistem pembagian air yang ketat. Pengelolaan air di komunitas suku Afar dilakukan secara kolektif. Mereka memiliki sistem rotasi penggunaan air, terutama di daerah-daerah dengan sumber air yang terbatas. Air yang ada di sumur atau mata air dialokasikan secara bergiliran antara berbagai klan atau keluarga sesuai dengan aturan adat yang ketat. Sistem ini membantu memastikan bahwa semua anggota komunitas bisa mendapatkan akses air secara merata. Di luar aspek fisik, kekuatan utama suku Afar adalah kebersamaan dan tradisinya. Mereka memiliki struktur sosial yang sangat kuat, di mana setiap anggota suku saling mendukung dalam segala hal. Dalam pertempuran menghadapi lingkungan yang brutal, kebersamaan ini menjadi fondasi ketahanan mereka. Setiap upacara adat dan tradisi yang dijalankan tidak hanya mengingatkan mereka terhadap akar para leluhur, tetapi juga memperkuat semangat kolektif untuk terus bertahan. Sehingga di tengah kerasnya depresi dan akil yang tidak kenal ampun, suku Afar bukan hanya bertahan hidup, tetapi mereka juga hidup dengan bangga dan terhormat. Mereka adalah bukti nyata bahwa manusia mampu menaklukkan bahkan kondisi yang paling tidak bersahabat di planet bumi. Dengan menggunakan kekayaan garam, menjaga ternak mereka dan menjalani gaya hidup nomaden yang selalu berpindah-pindah, suku Afar telah menulis sejarah mereka sendiri di tempat yang disebut sebagai neraka dunia. Kekuatan mereka tidak hanya ditentukan oleh fisik, tetapi oleh kekuatan mental, budaya, serta kepercayaan diri yang kuat terhadap tanah yang mereka sebut sebagai rumah. Bajo adalah suku yang menolak untuk tunduk pada daratan. Mereka adalah anak-anak laut yang menjadikan ombak sebagai alas hidup dan membangun peradaban. Suku Bajo, atau juga sering disebut sebagai suku Bajau, merupakan salah satu suku bangsa yang memiliki keunikan luar biasa karena kehidupan mereka yang erat dengan laut. Mereka yang dikenal sebagai nomaden laut telah mengarungi lautan Nusantara selama berabad-abad, membangun sebuah peradaban unik yang beradaptasi dengan lingkungan laut. Keakraban suku Bajo dengan laut telah diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga mereka memiliki warisan genetik kelautan yang tidak dapat ditandingi oleh suku-suku lain di dunia. Salah satu fakta paling menonjol dari suku Bajo adalah kemampuan menyelam mereka yang luar biasa. Mereka mampu menyelam hingga kedalaman 70 meter tanpa alat bantu pernafasan dan menahan nafas selama 13 menit. Suatu kemampuan yang tidak diperoleh dari sekedar latihan, melainkan sebuah keajaiban adaptasi fisiologis dan genetik yang telah dikaji oleh berbagai studi ilmiah.
Rata-rata manusia hanya dapat menahan nafas di bawah air selama 30 hingga 90 detik. Sementara suku Bajo dapat melampaui batas ini hingga berkali-kali lipat. Tanpa peralatan scuba, suku Bajo mampu mencapai kedalaman yang biasanya hanya bisa dijangkau oleh penyelam profesional. Di samping itu, mereka memiliki kemampuan melihat dengan jelas di dalam air, yang kemudian memudahkan mereka dalam berburu serta menavigasi lautan. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal Cell tahun 2018 mengungkapkan bahwa suku Bajo memiliki limpa yang berukuran 50% lebih besar dibandingkan suku yang hidup di daratan. Limpa berperan dalam menyimpan sel darah merah yang kaya akan oksigen sehingga memungkinkan suku Bajo menahan nafas lebih lama. Melissa Ilardo, peneliti genetika dari Universitas Copenhagen menyatakan bahwa ukuran limpa yang lebih besar pada suku Bajo menunjukkan adanya adaptasi genetik untuk mendukung kemampuan menyelam mereka. Hubungan kontraksi limpa dengan ketahanan menyelam yang lama pertama kali dikemukakan pada tahun 1990 dalam riset pada orang ama di Jepang yang bekerja sebagai penyelam mutiara laut. Riset lain juga dilakukan terhadap anjing laut yang mengungkap relasi positif kemampuan menyelam maksimum serta ukuran limpa, mengindikasikan adanya relasi ukuran limpa serta kemampuan lama dalam menyelam. Tetapi, perbincangan mengenai suku Bajo bukan sekedar tentang kemampuan menyelamnya yang sangat mengagumkan. Kehidupan suku Bajo yang begitu erat dengan laut tidak hanya membentuk pola hidup dan adaptasi fisik mereka, tetapi juga melahirkan berbagai upacara adat, filosofi, serta metode unik dalam melatih anak-anak mereka. Suku Bajo memiliki upacara adat yang umumnya berkaitan dengan siklus kehidupan serta aktivitas laut, yang hal ini menggambarkan penghormatan mereka terhadap alam dan leluhur. Misalnya, upacara Tamuni, di mana bayi yang baru lahir dicelupkan ke laut sebagai simbol perkenalan pertama dengan lingkungan hidupnya. Suku Bajo percaya bahwa dengan cara ini, bayi mereka akan tumbuh menjadi anak yang kuat, berani, dan terbiasa dengan laut. Suku Bajo juga memiliki adat melayang ari-ari, yaitu menghanyutkan ari-ari bayi ke lautan sebagai simbol pengembalian kepada alam, juga sebagai harapan bahwa kelak anak itu akan menjadi penjelajah lautan yang luas. Adat ini juga menunjukkan keyakinan suku Bajo akan siklus kehidupan dan hubungan timbal balik antara manusia dengan alam. Tidak hanya itu, suku Bajo juga memiliki metode unik dalam melatih anak-anak mereka untuk akrab dengan laut sejak usia dini. Misalnya, mereka mengajak anak-anak bermain di pantai dan di atas perahu sejak kecil agar terbiasa dengan lingkungan laut. Anak-anak diajari berenang dan menyelam sejak usia dini, bahkan sebelum mereka belajar berjalan. Mereka juga dilatih menahan nafas dalam waktu yang lama melalui berbagai permainan tradisional. Tidak lupa, anak-anak itu juga diajari untuk mengenal berbagai jenis ikan serta biota laut lainnya. Mereka juga dilibatkan dalam kegiatan menangkap ikan bersama orang tua mereka sejak kecil, yang hal ini membuat mereka terbiasa untuk berburu ikan saat mereka dewasa. Suku Bajo dikenal dengan rumah-rumah khas mereka yang dibangun di atas laut. Terdapat beberapa jenis rumah yang mereka huni, seperti rumah panggung yang dibangun di atas tiang-tiang kayu di perairan dangkal, perahu lepa atau jenis perahu tradisional yang juga berfungsi sebagai tempat tinggal, hingga rumah panggung yang dibangun di atas rakit dan dapat dipindahkan dengan mudah. Rumah-rumah ini memanfaatkan material lokal seperti kayu dan bambu untuk membangun hunian yang tahan terhadap kondisi laut. Biasanya, suku Bajo melangsungkan prosesi pernikahan di atas perahu lepa,
yang hal ini tampak seperti simbol harfiah dari ungkapan perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga. Bagi suku Bajo, perahu Lepa adalah simbol kehidupan, sehingga pernikahan di atas Lepa mengandung sebuah makna bahwa kehidupan berumah tangga harus dijalani dengan semangat kebersamaan dan adaptasi seperti layaknya mengarungi lautan. Dan uniknya, di beberapa daerah, mahar pernikahan menggunakan mata uang kuno, yang hal ini menunjukkan tentang nilai tradisi serta penghargaan mereka terhadap warisan leluhur serta kearifan lokal. Bagi suku Bajo, laut tidak hanya menjadi tempat untuk tinggal, tetapi selayaknya ladang yang menjadi sumber kehidupan bagi mereka yang tinggal di daratan, laut bagi suku Bajo kurang lebih demikian. Mereka menghabiskan 60% aktivitas kerja yang rata-rata 8 jam dalam sehari di lautan untuk menangkap ikan, kulit penyu, dan terumbu karang yang dijadikan perhiasan. Bagi suku Bajo, laut adalah rumah utamanya, tempat di mana mereka bermain, belajar kepada alam, menggantungkan hidup dan harapan, juga menjalin keakraban. Karena itu, terdapat sebuah ungkapan bahwa suku Bajo akan merasa sakit kepala saat tidak mendengar gemuruh ombak. Ungkapan ini menandakan sebuah kedekatan serta sulitnya mereka untuk dipisahkan dari laut. Mereka berprinsip bahwa memindahkan orang Bajo ke daratan ibarat memindahkan penyu ke daratan. Kehidupan suku Bajo yang sangat erat dengan laut menjadikan ekonomi mereka bertumpu pada sumber daya bahari. Meskipun kini mulai terjadi diversifikasi pekerjaan, namun aktivitas utama mereka tetap berkaitan dengan laut, khususnya dalam penangkapan ikan. Suku Bajo memiliki berbagai teknik menangkap ikan yang diwariskan secara turun-temurun, di antaranya dengan memancing, menombak, menggunakan bubu, hingga racun ikan. Sebagian suku Bajo masih menggunakan racun ikan dari tumbuhan untuk melumpuhkan ikan perairan dangkal. Akan tetapi, seiring dengan pemahaman mereka akan pentingnya menjaga lingkungan, penggunaan racun ini mulai ditinggalkan. Suku Bajo memiliki kearifan lokal dalam menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan dan menjaga kelestarian sumber daya ikan. Mereka sangat menghindari penggunaan bom ikan dan pukat harimau yang dapat merusak terumbu karang serta ekosistem laut. Suku Bajo juga memiliki pengetahuan yang mendalam tentang pola arus, musim ikan dan habitat ikan, sehingga dengan itu mereka dapat menentukan lokasi dan waktu yang tepat untuk menangkap ikan tanpa harus berbuat kerusakan. Uniknya, kehidupan suku Bajo telah menginspirasi banyak orang di dunia. Misalnya, film Avatar The Way of Water yang sangat memukau secara visual ternyata mengambil inspirasi dari kehidupan suku Bajo di Indonesia. Sutradara James Cameron sendiri mengakui bahwa suku Metkayina dalam film tersebut terinspirasi dari suku Bajo yang hidup di rumah panggung dan memiliki kemampuan menyelam luar biasa. Seperti halnya Metkayina yang tinggal di desa terapung di atas terumbu karang Pandora, suku Bajo pun membangun rumah di atas air, baik berupa rumah panggung, perahu Lepa, maupun rumah terapung. Selain itu, baik suku Bajo maupun Metkayina memiliki ikatan spiritual yang kuat dengan laut. Mereka menghormati dan menjaga ekosistem laut sebagai sumber kehidupan. Suku Bajo juga memiliki aturan adat yang ketat untuk menjaga kelestarian laut, seperti larangan menangkap ikan di zona tertentu dan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan. Metkayina digambarkan memiliki kemampuan berenang dan menyelam yang luar biasa, di mana kemampuan ini sama seperti suku Bajo. Hingga saat ini, asal-usul suku Bajo masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Beberapa teori menyebutkan bahwa mereka berasal dari wilayah Filipina Selatan, kemudian bermigrasi ke berbagai wilayah di Nusantara. Teori lain menyatakan
bahwa suku Bajo merupakan penduduk asli Nusantara yang telah lama mendiami wilayah pesisir. Namun demikian, meski asal-usul mereka belum dapat dipastikan, catatan sejarah menunjukkan bahwa suku Bajo telah ada di Nusantara sejak abad ke-16. Mereka dikenal sebagai pelaut ulung dan pedagang yang aktif dalam jaringan perdagangan di Asia Tenggara. Keahlian mereka dalam navigasi serta pengetahuannya tentang laut menjadikan mereka sebagai pemain penting dalam jalur perdagangan rempah-rempah. Suku Bajo tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Di Indonesia, konsentrasi terbesar suku Bajo terdapat di wilayah Sulawesi, meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, serta Gorontalo. Mereka juga tersebar di wilayah Kalimantan, mulai dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, hingga Kalimantan Utara. Kemudian di Nusa Tenggara, mereka mendiami kawasan Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Sementara di luar Indonesia, suku Bajo tersebar di kawasan Sabah Malaysia, Kepulauan Sulu dan Mindanao di Filipina, hingga wilayah pesisir Brunei Darussalam. Dan karena faktor penyebaran yang cukup luas itu, populasi pasti suku Bajo cukup sulit diperkirakan. Kendati demikian, beberapa sumber memperkirakan bahwa jumlah suku Bajo mencapai ratusan ribu hingga jutaan jiwa. Dulunya, suku Bajo menetap di dalam perahu, berpindah dari satu tempat ke tempat lain di perairan. Tetapi kini, kehidupan mereka tidak 100% mirip dengan para pendahulunya. Banyak dari mereka telah memiliki rumah di atas laut dangkal sebagai tempat tinggal. Mereka tinggal di rumah-rumah tepi laut yang dibangun di atas tiang pancang agar terhindar dari gelombang pasang. Dinding rumah mereka berbahan dasar kayu dengan atap yang terbuat dari lumbia. Saat mereka menemukan wilayah dengan potensi yang berlimpah, mereka akan berpindah dengan membangun pondok-pondok sebagai tempat untuk berteduh ketika cuaca sedang buruk, sekaligus sebagai tempat mengolah hasil tangkapannya. Namun demikian, meski tidak 100% sama dengan para pendahulunya, keberadaan rumah-rumah panggung ini tetap menjadi khas suku Bajo, sebuah suku yang telah menginspirasi dunia dengan segala keunikannya.